Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Kato, ini merupakan episode perdana Kato Podcast Berbagi Inspirasi. Karena ini merupakan episode perdana, perkenalkan, saya Tris dan sekarang kita sedang berada di studio Kato Space Media. Nah, sesuai dengan tagline yang kita angkat, Kato Podcast Berbagi Inspirasi, bintang tamu kita kali ini pada episode perdana, episode pembuka, tentulah sangat menginspirasi. Kita akan dibagi hal-hal inspiratif bersama beliau. Langsung saja, ini dia Anggit Kurniawan Nasution. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih bro. Terima kasih. Kami yakin di sela-sela kesibukan bro dengan banyaknya program, hari ini alhamdulillah bisa datang di studio kami. Itu saya lihat semacam komitmen bro untuk membagi inspirasi kepada teman-teman Kato hari ini. Oke. Terima kasih sekali lagi bro. Sama-sama, terima kasih. Oke, mungkin teman Kato sekalian mengenal Bro Anggit ini adalah salah seorang yang ikut dalam kontestasi politik pemilihan calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Iya. Nah, mungkin sebagian besar orang mengenal Bro seperti itu. Cuman kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Ternyata menurut literasi yang kami dapatkan ini banyak hal-hal inspiratif yang bisa kita gali dan nanti bisa memunculkan motivasi untuk anak-anak muda. Oke. Mungkin kita bisa mulai dulu dari bercerita sedikit dari Bro Anggit kecil sampai pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan akhirnya sampai ke titik ini itu seperti apa Bro? Oke, baik. Sebelumnya saya minta terima kasih dulu terhadap kawan-kawan Kato Space ya. Ini episode pertama ya. Saya doakan mudah-mudahan lancar, sukses terus. Amin, insyaallah. Dan ya, paling untuk pertama-tama kalau ditanya background dari kecil, saya itu lahir di Padang ya pada tahun 1995 dan saya grow up-nya emang di Padang sampai SD, SMP, SMA dan terakhir itu lulus di SMA Negeri 2 Padang. Dan setelah itu saya lanjutkan pendidikan ke Jakarta. Saya kuliah di salah satu kampus swasta yaitu Binus University. Dan saya menyelesaikan tepat waktu 4 tahun di jurusan marketing komunikasi. Jadi ini basicnya nggak ada di politik sama sekali. Basicnya di marketing lah. Ya, dan 4 tahun di Binus. Setelah itu saya sempat college ke Australia di Perth, Western of Australia. Nama kampusnya University of Western of Australia. Di sana saya ngambil college lebih kurang hampir 6 bulan. Setelah itu balik ke Indonesia, Jakarta, preparation untuk ngambil S2. Ngambil S2-nya ke London. Nama kampusnya Middlesex University London. Ngambil S2-nya dulu di Master of Science di Strategic Marketing. Jadi mulai dari S1 sama S2 ini relate. Marketing komunikasi sama Strategic Marketing. Dan saya hampir 2 tahun lebih kurang 1 tahun S2 di sana dan selebihnya saya sempat kerja di salah satu multinational company, international company tapi tepatnya itu mungkin tahu Uniqlo, brand Uniqlo. Uniqlo. Itu ya brand baju ya, fashion. Terkenal di dunia juga dari Tokyo, dari Jepang dan saya hampir kerja selama 1 tahun. Dan di sana banyak pengalaman banget karena mulai dari saya di Australia, sebenarnya sih dari ini ya, dari Padang ya, lebih tepatnya dari Padang merantau ke Jakarta, Australia sampai ke Inggris, itu banyak pengalaman sekali. Karena multicultural ya, banyak berbeda-beda, mulai dari bahasa pun berbeda. Dan di sana hampir nggak pernah pulang bro. Gitu ceritanya merantau nggak pernah pulang. Jadi saking nyamannya merantau, ya udah kita cari ilmu sebanyak-banyaknya lah. Karena mumpung masih di negara orang, apa yang kita bisa cari pengalaman sebanyak-banyaknya yang bisa, ya inilah apa namanya, pengalaman hidup lebih tepatnya. Nah jadi hampir di sana 2 tahun lebih. Setelah itu mandeh nelpon, ibu, nyokap nelpon. Kalau bahasa Jakarta nyokap nelpon, disuruh balik ke Indonesia. Nah itu balik ke Indonesia pada tahun 2019.
Dan 2019 itu, ini menarik ini. Jadi kan 2019 itu selesai kuliah, nggak lama itu langsung balik ke Indonesia, ke Jakarta, dan langsung disuruh ke Pasaman. Menarik ini. Jadi dari London, Jakarta langsung ke Pasaman. Iya, ke Pasaman waktu itu membantu, mensupport lah orang tua di bidang politik. Kebetulan ayah saya bernama Pak Hasbulana Sution. Beliau pernah mencari caleg di DPR RI. Dan di situ saya hampir di Pasaman ini 6 bulan. Jadi kalau ditanya asli, ya saya asli Pasaman gitu. Putra daerah yang dimana posisi sekarang itu untuk mengabdi lah. Karena sudah melandang buana ya ke negara-negara, dan inilah insya Allah mungkin saatnya untuk mengabdi lah. Wow, itu luar biasa. Iya. Ini kalau udah di calling Monday ini nggak bisa nolak. Di calling Monday nggak bisa. Kita nggak mau jadi maling kundang. Iya. Oke, luar biasa. Jadi dari background pendidikan itu luar biasa. Dari Binus University yang seperti kita ketahui itu salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Lalu bahkan sekarang di Asia Tenggara. Iya, katanya seperti itu. Saya baca di berita Binus termasuk kampus terbaik swasta Asia Tenggara. Nanti Binus jangan lupa sponsor saya ya. Ini nge-branding Binus nih kampus. Iya. Tapi memang faktanya seperti itu. Iya, faktanya seperti itu. Jadi dan diberi kesempatan juga kuliah di luar negeri. Bahkan di pengalaman di dua negara, Australia juga, Inggris juga. Nah, mungkin bisa kasih masukan nih. Mungkin ada beberapa pendapat ini, rata-rata orang awam berpendapat gini. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya nganggur juga. Nah, saya ingin tanya ke Bro Anggit, bagaimana kontribusi pendidikan membentuk pola pikir Bro Anggit dan membuka peluang-peluang untuk bidang usaha mungkin, di bidang apapun itu, everything. Kira-kira bagaimana? Yang pastinya gini, Bro. Pendidikan itu adalah salah satu, pendidikan itu setelah lulus memang kunci kesuksesan itu memang ijazah itu kan cuma ya ijazah ya. Cuma yang paling penting adalah pendidikan itu adalah salah satu jalan. Jalan menuju kesuksesan. Jalannya nih. Cuma kan rezeki nanti diatur sama yang di atas kan. Cuma adalah bentuk jalannya ke sana. Jadi kalau menurut saya jika ada kesempatan gitu ya untuk generasi muda yang bisa berkesempatan kuliah atau sekolah di luar ataupun misalkan nih dari kampung atau mau ke Jakarta atau kemana, misalkan ada kesempatan itu diambil karena memang disitulah terbukanya ya. Yang pertama yang pastinya peluang-peluang, peluang ke depannya seperti apa, kita mulai bersosialisasi sama teman-teman itu kan berbagai daerah ya, banyak bisa sharing pengalaman dan tentunya pun saya juga di TIK ini karena banyak teman-teman dan relasi juga ya. Kayak contohnya sekarang nih ada teman saya juga dari Jakarta, itu dulu kuliahnya di Amerika. Dan saya pun sekarang ketemu di Jakarta melalui partner bisnis lah dan pernah juga satu organisasi dan sebagainya. Jadi pendidikan itu sangat penting. Kalau kata orang ujung-ujungnya nganggur itu kan stigma itu saya patahkan lah. Cuma pendidikan itu adalah jalan. Istilahnya kalau jalannya nggak ada ya sulit kan. Gitu. Memang banyak mungkin kisah inspiratif ya. Banyak pengusaha-pengusaha sukses. Contoh mungkin lokal kayak Pak Basis Alkoto. Mungkin dulu Basko. Sekarang baru launching tuh mall di Padang, udah 2 mall ya yang di Sumatera Barat. Itu sangat-sangat inspiratif ya. Cuma sekolah mungkin dulu background beliau tidak tinggi, tetapi dari jutaan manusia yang ada di dunia, persentasinya kan berapa persentasi sekian persen. Tetapi pendidikan itu sangat-sangat penting. Jalan menuju untuk kesuksesan. Gitu sih bro sebenarnya. Kadang orang berpikir untuk pendidikan itu untuk hanya sekedar mendapatkan ijazah. Padahal kita bisa membuka pola pikir kita. Betul, pola pikir dan relasi ya pastinya. Kita tentunya. Akan nanti jalannya akan dipermudah dengan itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, selain Bro pada 2024 dikenal sebagai orang yang ikut dalam dunia politik atau terjun ke dunia politik. Sebenarnya background aslinya adalah kalau menurut literasi kami pebisnis. Benar ya? Iya, betul. Oke. Nah, apalagi di usia yang saya bilang sangat muda. Sangat muda dengan capaian-capaian Bro saat ini. Nah, pastinya ada hal-hal prinsip atau hal-hal yang dipegang teguh gitu ya. Jadi
bisa berbagi dengan teman-teman Kato apa sih prinsip yang dipegang teguh sampai sekarang, dan bagaimana prinsip itu bro gunakan nantinya untuk melihat pasaman itu? Iya, yang pastinya ada satu prinsip dalam diri saya ya, yaitu persistence, kegigihan itu harus ada dalam setiap manusia ya. Iya. Karena dengan cara persistence ini kita coba terus, gigih terus, jangan putus asa. Insya Allah itu bisa sampai tujuan ya. Dan mungkin saya tarik ke belakang sedikit, mungkin memang kalau teman-teman melihat saya ini memang pebisnis. Cuma kalau pengalaman ya tadi belum pas itu cerita 2019, saya itu kan udah mulai terjun di politik ya. Mendampingi ayah saya waktu itu. Dan setelah itu saya sempat bekerja sebagai tenaga ahli di DPR RI. Jadi dunia itu memang sejak 2019 itu emang sudah di dunia politik. 2019. 19. Berarti umur berapa itu bro? Jadi sekitar umur 23 kan kayaknya. 22 Iya, jadi sudah sebagai tenaga ahli di DPR RI ditaruh di pimpinan komisi di DPR RI, itu Komisi 7 bidang energi. Dan itu saya memang ya nama kita belajar dulu di bisnis, tiba-tiba basic di politik ya, di sana mulailah mengetahui dunia politik dan banyak kenal pejabat ya yang di sana, dan di sana pun saya bertemu jodoh saya. Dan ya setelah itu hampir 1 periode ya di sana barulah saya buka bisnis ya. Jadi poinnya adalah bisnis dan politik itu berkesinambungan. Ya, jadi selama saya di DPR, saya setelah itu selesai di DPR, saya coba untuk di 2 bisnis, dan alhamdulillah dari relasi-relasi yang saya dapatkan banyak peluang-peluang bisnis yang saya munculkan di situ, yang saya coba di situ. Contohnya salah satunya adalah saya kan juga di bidang eksportir hasil bumi. Dan banyak teman-teman relasi-relasi saya di dunia politik yang mensupport lah, mensupport dalam arti kata itu jaringan-jaringannya gitu. Dan termasuk juga di sekolah di luar ini. Ketika pas di Australia, di London, banyak teman-teman yang basicnya usaha dan sekarang itu masih kontekan, dan ternyata ada business match lah gitu sama teman-teman juga yang di sana. Berarti kegigihan itu perlu ya. Betul, kegigihan itu pantang menyerah. Betul. Jadi membuka peluang-peluang usaha, termasuk peluang jodoh juga ketemu di peluang dunia. jodoh juga. Makanya itu. Jadi bisa dikatakan bro ini bukan anak baru di dunia politik gitu. 2019 itu udah pernah mencoba atau masuk di dunia politik. Yes, betul. Nah, di staf khusus luar biasa di umur sekian. Nah, jadi gini bro. Mungkin di umur bro yang sekarang, capaian-capaian yang telah bro dapatkan hari ini, mungkin di sebagian besar anak muda itu masih sekedar impian baru. Nah, jadi ini bisa di-spill nggak sedikit apa saja di usaha-usaha atau apa saja kegiatannya hari ini? Bukan maksud untuk memflexing, tapi untuk memotivasi anak-anak. Oh kita bisa loh. Ini ada contoh putra asli Pasaman gitu. Iya, yang pastinya untuk kegiatan usaha sekarang adalah saya di bidang eksportir hasil bumi. Yaitu ada beberapa komoditas, ada di kopra, di kelapa, ada di biji pala dan lain sebagainya. Jadi mungkin banyak juga yang bertanya, kok tiba-tiba bikin komoditas untuk ekspor? Karena yang saya garis bawahi adalah kita harus back to history ya. Indonesia ini sempat dijajah sama bangsa asing, yang dimana untuk mengambil hasil rempah-rempahnya. Nah, kenapa nggak kita coba peluang besar yang ada di Indonesia ini, kita putra daerah yang mencoba untuk menggali, mengeksplor lebih jauh untuk mengekspor hasil bumi yang ada di Indonesia ini. Dan itulah ketertarikan saya di bidang eksportir hasil bumi, karena melihat potensi yang sangat besar. Dan Indonesia ini sangat-sangat kaya bro. Hasil alamnya. Setuju. Sangat kaya. 350 tahun kita dijajah untuk mengkeruk hasil bumi. Dan di situ kita juga bisa ngeliat, berarti nenek moyang kita juga dari dulu ya, karena ada history itu ya, berarti basically kita ini adalah ya di bidang pertanian. Nah, kenapa nggak kita coba perlahan-lahan, dan insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan yang tadi kegigihan tadi akhirnya membuahkan hasil lah nanti. Gitu. Luar biasa. Jadi bro,
paling pendekatannya juga historis juga Iya, sebenarnya. historis betul. Nah, jadi karena dengan potensi yang luar biasa, kalau pendekatan historis saya juga punya cerita sedikit nih. Iya. Jelas VOC. Iya. Jadi dari 1799 VOC itu salah satu company perusahaan dagang terbesar di dunia Betul. yang asetnya sampai sekarang kalau dianalogikan digabung Alibaba Group, digabung Amazon dan digabung Tesla Group itu baru setara dengan VOC. VOC iya. Itu adanya di Indonesia. Yes, betul. Jadi artinya kita punya potensi pertanian yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, iya. Jadi tidak banyak anak muda yang terpikir ke sana dan memanfaatkan potensi sana. Iya. Saya ada pengalaman sedikit di beberapa daerah pertanian karena harganya anjlok, akhirnya dia buang hasil pertaniannya. Itu kan Iya. sebenarnya kan ada peluang untuk ekspor sebenarnya. Iya, betul. Nah, luar biasa. Dan sekarang pun mohon maaf bro, di pemerintahan pun ya mendorong di sektor pertanian sangat besar-besaran sekarang ya, apalagi Presiden Bapak Prabowo dari segi pangan dan lain sebagainya, dan itu sangat terdorong lah. Jadi untuk anak-anak muda jangan takut mencoba untuk di dunia pertanian, karena kalau sekarang kan banyak memang di bidang teknologi ya, apalagi AI udah masuk di Indonesia dan sudah ada pelajaran juga. Cuma kalau di BINUS sudah masuk tuh. Udah masuk AI, ya, udah duluan. Udah duluan. Nah, jadi coba melihat potensi-potensi sekitar kita. Memang oke, bagus di dalam dunia teknologi, kita melek di dunia teknologi. Cuma apa salahnya mungkin nanti ada inovasi teknologi dengan bidang pertanian kan bisa. Dan sekarang itu udah banyak loh bro. Ada tani milenial lah namanya. Dan lain sebagainya ya. Yang mana tahu bisa teman-teman yang pemuda-pemuda sekarang yang jangan takut, jangan hanya melihat istilahnya kerjaan itu di gedung-gedung kantor. Kita melihat potensi di daerah kita. Ya kan? Mungkin ya tadi cerita saya tadi banyak merantau gitu kan. Habis itu balik ke kampung halaman, dan apa yang bisa kita coba nih kita bangun untuk kampung halaman kita. Jangan sampai kebanyakan sekarang apa sih hashtag migran apa ya, saya nggak tahu tuh, yang untuk keluar negeri terus nggak balik. Mungkin sih itu hak mereka masing-masing ya. Cuma kembali lagi kan prinsip kita, namanya kita ya kalau masih ada jiwa nasionalis kita ya, apa mungkin yang kita bisa bantu untuk Indonesia atau kampung halaman kita, ya kita coba ke dunia internasional seperti itu. Mungkin bisa kita sinkronkan bahwasanya itu gunanya pendidikan tadi. Yes. Ini kalau kadang orang berpikir, wah, untuk apa jadi petani? Iya. Saya bisa katakan kalau Bro Anggit ini petani. Iya, bisa. Jadi eksporter dan sukses. Itu salah satu andilnya adalah dunia pendidikan. Karena background pendidikan. Selanjutnya Bro, ini saya coba jembatani. Bro Anggit kan udah di level tertentu ini. Tapi di level low, di level bawah, banyak permasalahan anak-anak muda ini. Sekarang lagi tren bisnis, ayo kita bisnis gitu ya. Semangatnya menggebu-gebu. Tapi akhirnya mentok, bisnis apa ya? Mentoknya di ide gitu. Jadi nggak tahu mau bisnis apa, tapi pengen bisnis. Jadi ada sedikit sharing ke teman-teman Kato ini Bro. Gimana cara menemukan peluang-peluang bisnis di zaman sekarang? Kalau saya sih melihat ke belakang ya, senior-senior kita, Bob Sadino. Bisnis apa ya? Bisnis apa yang dilakukan gitu loh. Jadi bisnis itu jangan stuck melihat peluang ini. Bisnis itu harus dikerjakan gitu loh. Peluangnya apa? Apa yang menjadi peluang? Apa yang menjadi ini ya dibisniskan gitu. Karena kan anak-anak ini kan stuck mau bisnis apa ya. Mungkin kita melihat dari hal-hal kecil dulu. Apa yang bisa kita perbuat nih. Misalkan teman-teman sekarang nggak tahu mau bisnis apa. Kita lihat nih, ya udah dagang deh, kecil-kecilan gitu kan. Mulai dari hal kecil dulu aja, jangan langsung berpikir besar gitu, enggak gitu. Jadi kayak Bob Sadino aja, almarhum ya, itu dia jual bisnis ayam telur. Telur ayam. Telur ayam ya, itu dari diimpor kan. Dagang dari door to door. Itu kan hal kecil itu, yang ada bisa kita ketemui di masyarakat lah. Lingkungan sekitar kita ya. Nah, cuma kan kita bisa combine nanti itu, ketika ini bisnis sudah berjalan. Kita bisa menemukan jati diri lah. Oh, kayaknya emang cocok nih. Namanya bisnis kan nggak ada yang langsung dicoba berhasil, itu nggak ada. Benar. Saya pun kalau pasti jatuh bangun banyak. Saya pun kalau dicerita banyak banget jatuh bangunnya. Cuma yang kembali lagi tuh persisten cari kegigihan. Jangan sampai kita nyerah. Ya kita mulai dari hal kecil aja. Benar. Kalau ditanya bisnis apa, ya bisnis yang dilakukan, dikerjakan gitu loh. Apa yang mau dikerjakan ya cari. Peluang hal-hal kecil aja. Namanya juga belajar bisnis kan, berusaha. Namanya berusaha.
Dia kata aja usaha. Iya, benar. Ya udah mau usaha apa gitu. Iya, bukan di tatanan pikiran, tapi Iya, tindakan. gitu. Benar. Itu sih. Tapi gini, ada beberapa pendapat di kalangan masyarakat. Ada dua versi nih, bro. Kita bisnis mulai dari nol, kita jatuh bangunnya, dan kita akhirnya sukses gitu. Tapi mungkin tidak bisa kita pungkiri juga ada andil privilege di sana. Jadi ada privilege tertentu atau kemudahan-kemudahan yang kita dapat dari privilege ini. Iya. Menurut pandangan Bro Anggit bagaimana? Ya kalau privilege ya, yang pastinya kalau ada privilege ya sangat bersyukur ya. Ya. Cuma bagaimana kita cara memanfaatkan privilege tersebut. Banyak sekarang teman-teman kita ada privilege, tapi dia nggak mau tahu gimana caranya untuk memanfaatkan privilege tersebut. Jadi kalau misalkan nih sekarang, saya sangat bersyukur nih privilege saya misalkan di angka 5. Ya, tapi kalau nggak saya kelola ya privilege saya juga angka 5. Benar. Jadi bagaimana mengolah privilege itu? Nggak masalah ada privilege, bagus malah untuk membantu kita. Cuma kita ada tindakan nggak di privilege itu? Kalau misalkan sekarang dari 5 sampai 10, nanti kalau ada privilege-nya dari 10 sampai 100 gitu kan. Benar. Jadi kita manfaatkan privilege sebenarnya nggak masalah. Justru dengan ada privilege kita harus memanfaatkan momennya itu. Betul. Iya. Kayak privilege contoh kita banyak relasi, kita manfaatkan. Iya. Banyak relasi tapi nggak kita gunakan apa? Nol kan jadinya gitu kan. benar. Jadi privilege itu ya berbagai cara, berbagai lini lah gitu yang bisa kita manfaatkan. Oke, luar biasa. Iya. Dan kita perlu catat privilege itu tidak sekedar hanya modal gitu Iya, hanya materi. Pendidikan yang kita lakukan atau kita hobi membaca itu the privilege. Privilege. Gitu. Men-searching, mencari informasi baru dan berkenalan dengan orang juga privilege, benar. Kalau kata Bob Sadino modal itu di sini. Iya, benar. Bagaimana memanfaatkan ini kita? Iya. Gitu. Oke, selanjutnya bro, usaha udah ada nih. Iya. Nah, udah dimulai nih anak-anak muda udah mulai usaha. Cuman kok gitu-gitu aja ya, gitu ya. Jadi gimana ya supaya anak muda yang punya usaha misalnya UMKM gitu ya, tapi dia udah membuatnya jadi grow, bertumbuh gitu. Jadi misalkan dari satu outlet menjadi 2 outlet, satu kota menjadi 10 kota gitu ya. Nah, banyak yang stuck di situ doang gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Bro Anggit nih, bagaimana membuat usaha kita ini grow, bertumbuh terus gitu. Ya, yang pastinya yang tadi ya, kalau dari pengalaman saya ya, ini yang pastinya kita perkuat internalnya dulu ya, bisnis usahanya ini apa dulu gitu ya. Kalau mau berkembang, yang pastinya coba di berbagai sektor kita carilah relasi-relasi yang bisa menunjang dan mensupport usaha kita. Karena kembali lagi tadi, kalau bisnis nggak ada relasi itu nol. Menurut saya, bakal stuck. Iya, benar. Coba kita bergaul dengan hal-hal yang baru, dan ini mana tahu bisa mensupport bisnis kita gitu. Contoh mungkin dulu saya pernah juga berpikiran stuck di sini. Cuma saya cari nih, mungkin saya ikutlah organisasi. Kalau yang sekarang yang pengalaman saya ya, sekarang saya ikut di HIPMI. Nah di HIPMI ini jujur saya banyak membuat terobosan-terobosan baru dan banyak relasi-relasi teman-teman saya yang bisa mensupport bisnis saya. Entahkah itu partner atau buka cabang dan lain sebagainya lah. Jadi kalau dilihat kembali lagi cara menggrow itu ya perbanyak pertemanan, perbanyak jaringan. Dengan cara ya salah satunya ya organisasi gitu. Betul. Saya juga sekarang masuk di HIPMI Jaya, banyak teman-teman saya yang bisnisnya itu match ya. Mana tahu kita berkolaborasi dan dengan teman-teman ini jaringan inilah intinya. Kalau menurut saya bisnis secara garis besar itu tentunya harus di jaringan. Dan bagaimana memulainya? Mulai tadi kayak pendidikan, kita bisa bergaul di situ, di organisasi gitu. Kalau kita lihat nih tokoh-tokoh kita, contoh HIPMI yang sukses ya, kayak Menteri SDM. Saya mention Pak Bahlil. Itu sosok inspiratif bagi saya juga, dan itu kakanda saya juga di HIPMI. Beliau sangat luar biasa kegigihannya, dan beliau juga dari nol dulu. Malah dulu dari kenaik angkot dulu sampai sekarang jadi menteri, ketua umum Golkar. Jadi di sana apa saya lihat adalah berorganisasi. Berkembangnya bisnis pun juga berorganisasi. Kalau nggak tahu kita kan juga nggak tahu nih updatean informasi apa. Dengan cara bergaul, menambah jaringan itu bisa men-scale up bisnis kita lah. Gitu, intinya relasi itu. Relasi tadi. Pertemanan. Kan makanya ada silaturahmi untuk mempertambah rezeki. Itu benar. Real. Iya.
nggak omong-omong ini benar sekali. Iya. Benar, sangat-sangat benar sekali. Ya, silaturahmi meningkatkan rezeki itu benar. Yes, Insya Allah. benar. Oke, selanjutnya gini, mungkin permasalahan umum ya dihadapi oleh anak-anak muda Indonesia atau Pasaman khususnya. Yang pertama itu tingkat pengangguran yang tinggi, dan di Pasaman mungkin urban ya, di mana anak-anak muda yang mungkin bersekolah dan akhirnya berkarir di sana dan akhirnya bekerja di sana karena banyak peluang-peluang usaha yang didapatnya di sana gitu, dan pengangguran di Pasaman potensi untuk peluang usaha belum terbuka lebar gitu ya. Nah, bagaimana anak muda ini bisa menjaga semangat untuk tetap membangun daerahnya gitu? Dilihat dari permasalahan pengangguran dan lebih banyak anak Pasaman yang pengen berkarya di luar. Iya, untuk berkarya di luar ya. Iya. Yang pastinya gini, kebetulan lihat dulu dari pemerintah ya. Iya. Karena kan pemerintah yang istilahnya yang salah satu untuk wadah untuk mensupport teman-teman yang ada di Pasaman ini ya. Tentunya kalau kita boleh melipir sedikit, kayak seperti yang baru terpilih ya Pak Bupati Willy Suheri ya. Iya. Beliau juga dulunya juga pas berjuang dengan saya ada program-program prioritas, salah satunya adalah lapangan pekerjaan. Yang pastinya nanti dari khusus Pasaman dulu saya bahas ya. Itu nanti kita akan membuat satu gebrakan yang dimana itu adalah untuk balai latihan kerja lah. Wow. Jadi kalau misalkan di khusus Pasaman nanti pemerintah pun insya Allah mudah-mudahan akan mendorong di sektor pekerjaan gitu loh. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang ada di masyarakat Pasaman. Ini program ini insya Allah akan berjalan dan inilah salah satu bentuk wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat di Pasaman. Jadi nanti kita akan bentuklah pelatihan-pelatihan ya kan, yang dimana pelatihan ini bisa mengasah skill teman-teman kita milenial khusus yang ada di Pasaman, dan itu pun juga akan mendorong nantinya misalkan nggak hanya cuma di Pasaman, nanti mungkin kita akan bekerja sama dengan salah satu pihak ketiga yang dimana itu bisa bekerja di luar negeri. Iya. Nah itu adalah salah satu wadah juga tuh, ada yang pihak ketiga ketenaga kerjaan, dan ini salah satu potensinya adalah memang dari pemerintahnya sendiri nih. Betul. Karena pemerintah yang istilahnya berkewajiban lah untuk membuka peluang ini, dan insya Allah itu ada di Pasaman nantinya. Ya, alhamdulillah. Makanya ada tagline Pasaman Bangkit. Insya Pasaman Allah. Bangkit. Mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah nanti udah diprogramkan ya, Bro. Udah diprogramkan. Jadi nanti ada semacam wadah di mana anak muda terutama ini Pasaman ini punya kans untuk melatih skillnya gitu ya. Dan nanti secara otomatis akan menimbulkan peluang-peluangnya sendiri gitu ya. Betul. Usahanya sendiri. Usahanya sendiri, ya, betul. Oke, kita agak sedikit bergeser ke politik dan pemerintahan saya, Bro. Boleh. Sebenarnya kalau dari hasil cerita-cerita kita tadi, kami juga baru tahu bahasanya memang pengalaman Bro di dunia politik bukannya baru sebenarnya gitu. Iya, betul. Udah dimulai di tahun 2019. Betul. Nah, udah berapa tahun tuh? Sekarang 2025. 2025. Iya. Ya, udah hampir 6 tahun. 6 tahun ya. Iya, 6 tahun. 6 tahun. Apa sih yang menginspirasi Bro Anggit nih? Akhirnya terjun ke dunia politik dan akhirnya maju di Pilkada 2024 kemarin. Iya, yang pastinya adalah kalau dalam diri saya ya, capaian hidup seseorang itu adalah puncaknya adalah pengabdian. Oke. Betul tidak? Ya, benar. Mungkin contoh misalkan di bidang usaha. Ketika usaha kita sukses, pasti kita pengen pengabdian juga. Benar. Bantu masyarakat, ya dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya, capaian yang terbesar itu untuk membantu kemaslahatan umat adalah di bidang politik. Benar. Kalaupun sekarang saya berusaha, saya cuma bisa membantu segelintir orang. Ya, benar. Kalau di dunia politik, mungkin saya bisa satu masyarakat, satu kota yang saya akan bisa bantu. Dia itulah salah satu motivasi saya. Benar. Kenapa saya harus terjun ke dunia politik? Karena disinilah jalannya. Benar. Gitu kan? Kalau misalkan dilihat cuma dengan satu tanda tangan, Benar. bisa membantu masyarakat, itu kan sangat luar biasa. Iya. Amal jariahnya udah nggak terhitung lah itu ya. Iya. Kayak contoh berbuat jalan ya. Iya. Cuma satu tanda tangan, clear itu barang. Iya. Masuk tuh barang. Benar. Nah jadi itulah salah satunya adalah motivasi saya. Yang pertama ya capaian saya ingin membantu banyak lebih. Ya kan? Ya kita mau lihat hidup sampai mana kan, Bro? Iya, benar. Ujung-ujungnya nanti juga bantu orang. Ya jalur politik inilah. Makanya banyak pengusaha yang dimana sudah punya pencapaian di bidang usaha, bantir ke politik. Kenapa? Karena untuk banyak lebih membantu lagi masyarakatnya. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kita terjun di dunia politik,
itu membuka ruang gerak kita untuk mencakup lebih besar lagi Betul. kalangan lapisan masyarakat gitu Iya. kan. Karena kita ada di tatanan regulasi. Dan kebijakan di situ. Ya anggaplah misalkan sekarang perusahaan saya punya 100 karyawan. Iya. Ya mungkin saya mentok cuma bisa bantu 100 karyawan. Kalau saya di politik, ya saya bisa bantu mungkin ribuan, ratusan ribuan atau seluruh masyarakat. Oke, bro. Nah, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama sebenarnya, nawaitu Bro Anggit untuk salah satunya dengan cara mencalonkan diri dalam pemilihan umum di Pasaman agak sedikit terhambat kemarin, seperti yang kita ketahui bersama ya. Bagaimana Bro Anggit menyikapi keputusan MK yang akhirnya Bro Anggit didiskualifikasi? Bisa sedikit berbagi kepada teman kami. Yang pastinya saya sangat menerima dan legowo lah. Dan ya mungkin ini jalannya, dan saya tetap, walaupun jalannya seperti ini, saya tetap ingin mengabdi ke Pasaman ya. Walaupun nanti di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan. Ya cuma kalau dengan adanya ya itu mungkin bisa dibilang ya jalannya seperti itu. Iya benar. Ya kan dari yang di atas gitu ya. Itu salah satu pengalaman politik. Pengalaman politik, dan ini adalah bentuk pendewasaan politik juga bagi saya. Benar. Dan di umur yang kemarin terpilih itu 29 tahun. Dengan umur 29 tahun sudah pengalaman politik seperti ini, menurut saya ini adalah cambukan bagi saya. Bagaimana insya Allah nantinya bisa memperkuat diri saya untuk yang akan masa datang gitu loh. Cuman bisa dibagi pengalaman dari Bro ya. Kadang ada dua sisi nih. Ada tren bahwasanya anak muda mulai berpolitik. Tapi ada juga anggapan anak muda yang antipati terhadap politik. Bagaimana di teman-teman Kato bisa menyikapi ini, Bro? Apakah anak muda kontribusi dari politik seperti apa? Karena Bro langsung pelakunya sekarang. Pelakunya saya sekarang. Jadi kalau menurut saya karena saya sudah terjun di politik, antipati politik bagi anak muda jujur kalau menurut saya itu sangat rugi ya. Karena yang mengatur mulai dari tatanan kehidupan ini adalah di sektor politik pastinya. Ya kan? Jadi ketika anak muda tidak punya motivasi untuk di dunia politik, apalagi anak muda yang bersemangat, punya pemikiran-pemikiran yang sangat bagus, sayang sekali tidak dituangkan di dunia politik. Benar. Karena kalau tidak kita ikut di dunia politik, misalkan nih diisi oleh orang-orang yang mohon maaf mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Politik di dunia politik akan hancur. Gitu. Jadi jangan sampai antipati lah. Karena ketika generasi muda ini kan nanti ada generasi nih. Generasi terus apalagi 2045 generasi emas. Kalau kita antipati politik ya mungkin masyarakat teman-teman kita yang punya pemikiran berlian tidak sampai di dalam politik. Ketika di politik mungkin dia banyak yang bisa dia kerjakan gitu dengan idealisnya dia, dengan pemikirannya dia gitu loh. Sebenarnya banyak ya peluang-peluang anak muda untuk trennya sekarang banyak yang punya dunia politik dan karirnya udah lumayan cemerlang gitu. Jadi dan saya pun sangat amazed ya, maksudnya di dunia politik apalagi di pusat maupun di daerah tuh mungkin nanti 2029 hampir 60% kali. 60%. Iya, mungkin teman-teman kita yang anak-anak Gen Z dan milenial ini. Ya itulah salah satu menurut saya sih bagus ya. Jadi kalau teman-teman yang memang ada potensi nantinya yang masih muda-muda ya cobalah di dunia politik ini kan. Atau ini dan misalkan pun kalah misalkan ya. Jangan anggap kalah ini sebagai wah kita gagal selesai gitu, jangan. Kita itu kembali lagi ke diri kita, persisten tadi. Kayak contoh Pak Presiden aja kalah berapa kali kan. Nah, jiwa-jiwa yang seperti itu yang kita lihat gitu. Semangatnya masih muda, bagi masih muda. Pak Presiden yang udah lumayan udah agak hampir 70 ya kan, tapi masih semangat gitu loh. Nah, ini salah satu contoh juga bagi anak muda, jangan takut mencoba lah. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah dengan Pak Presiden kita. Umurnya udah 70 tahun. Tapi masih semangat muda. Masih semangat muda. Kita gitu. Muda harus lebih gitu. Betul. Oke, baik Bro, mungkin selepas pilkada kemarin atau rangkaian pilkada kemarin, mungkin banyak penilaian-penilaian atau asumsi-asumsi masyarakat terhadap kita, dan kita itu tidak bisa kontrol itu. Nah, mungkin kalau ada satu hal misalkan yang harus Bro sampaikan kepada teman Kato pemirsa kita atau Bro luruskan, apa kira-kira ingin Bro sampaikan ke teman Kato? Oh ya, terkait yang politik kemarin ya, diskualifikasi kemarin, yang pastinya
Emang dunia politik ini keras, ya. Emang harus mental baja lah gitu ya. Karena memang namanya di dunia politik itu kan pasti adalah pro kontra. Ada yang suka nggak suka itu biasa. Jadi kan semakin tinggi pohon, ya berarti anginnya makin kencang. Jadi kalau menurut saya yang terkait diskualifikasi itu sudah dijelaskan ya waktu itu di sidang MK. Bahwasannya ya tahapan demi tahapan saya sudah lalui. Cuma ada mungkin segelintir oknum yang ingin ya mempolitisasi lah dengan yang kasus-kasus yang sudah tidak, saya udah lama yang sudah selesai ya, dan saya pun juga udah klarifikasi di video di sosial media saya, mungkin bisa dilihat juga teman-teman, yang dimana ya kalau untuk kerugian pribadi saya, siapa yang saya rugikan? Saya nggak ngurugiin siapa-siapa, dalam arti kata gitu ya. Saya tidak menjabat sebagai pemerintahan, cuma saya sudah melalui proses. Dan itu pun sudah lolos di KPU, Bawaslu tidak ada masalah, tiba-tiba di ujung ini ada yang mempermasalahkan gitu. Tapi kan kita bisa ambil hikmahnya ya. Dan yang mengeluarkan surat pun kemarin terjerat kasus juga ya, yang dari pengadilan segala macam ya. Intinya sih kesimpulannya adalah ya kita harus siap mental, fisik gitu kan, jangan sampai ini menghambat kita ke depan. Jadi kita cukup melihat ke depannya lah. Betul. Jangan melihat ke belakang terus. Kita harus legowo, sabar, dan insya Allah mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Iya benar. Ada hikmahnya. Kan kita juga ada ditulis lah sebelum jauh kita lahir, rezeki kita di mana gitu kan, sampai nanti seperti apa prosesnya. Yang penting jangan menyerah, jadikan ini pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi hidup kita. Jadikan ini pelajaran untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Dari hasil pembicaraan kita tadi, saya yakin walaupun tidak dilantik, Bro Anggit telah memiliki program atau langkah-langkah untuk menjadikan Pasaman lebih baik. Saya yakin seperti itu. Bismillah. Nah, seorang pemimpin yang bagus sebenarnya adalah seorang pemimpin visioner yang bisa menggambarkan atau membayangkan 5 tahun, 10 tahun lagi ini mau dibawa kemana, ini arahnya kemana ini. Nah, apakah Bro Anggit telah terfikir itu? Paling tidak periode 5 tahun ini, Pasaman itu dibayang Bro Anggit akan menjadi seperti apa? Yang pastinya insya Allah mudah-mudahan 5 tahun ke depan Pasaman akan bangkit ya. Insya Allah. Karena insya Allah ya, karena dengan tagline kita dan program-program kita pun, saya jujur aja walaupun tidak menjabat sebagai wakil bupati, tapi saya tetap membantu bupati dan wakil bupati sekarang. Dan saya sampaikan juga kemarin pas pelantikan di rumah dinas bupati, saya Anggit Kurniawan Nasution masih berada di Pasaman Bangkit. Karena walaupun saya nggak dilantik, saya masih punya tanggung jawab. Karena sejak saya kampanye, saya kan keliling ke masyarakat gitu kan, saya mengkampanyekan program-program, dan ini menjadi tanggung jawab saya. Dan saya pun bilang ke Pak Bupati, Pak, saya tetap dari sini. Ya Pak Bupati pun bilang, iya kamu harus di sini, kita bareng-bareng bersama-sama membantu. Apa yang menjadi program beliau, saya akan perpanjang tangan lah untuk di pusat. Nah, misalkan di sini Pak Bupati dan Pak Bub di daerah, ya saya tetap bekerja di pusat. Apa yang menjadi program-program nanti gitu kan, maupun dari 10 program itu ya yang kita realisasikan. Dan insya Allah 5 tahun ini program yang disampaikan Pak Bupati maupun pas zaman saya kemarin ya pas kampanye, insya Allah akan terwujud lah satu persatu pastinya. Dilantik maupun tidak dilantik, tetap Pasaman program Bangkit. kita tetap jalan dan muaranya Pasaman Bangkit. Iya, Bro, gitu. Kalau disuruh milih nih, bisnis atau politik atau dua-duanya? Dua-duanya kayaknya deh. Dua-duanya ya. Iya, kayaknya gini ya, bisnis dan politik itu gini, mungkin di dunia bisnis pas kita di politik juga dipakai, Bro. Spekulasi, insting kita untuk ingin kebijakan. Jadi itu bergandengan lah. Beriringan dunia bisnis dan politik. Dan banyak pun kan saya sampaikan tadi, banyak yang dia jadi anggota DPR, jadi bupati, wali kota, gubernur. Pasti basicnya dulu mungkin ya bisnis gitu kan. Jadi pun nilai-nilai bisnis pun diterapkan juga lah di situ. Gitu sih. Oke, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Mungkin satu quotation kami mintakan kepada Bro Anggit untuk pesan-pesan kepada teman-teman Kato yang dimanapun berada, terutama untuk anak muda. Apa pesan dari Bro Anggit? Yang pastinya kepada anak muda, jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal, coba terus dan coba terus sampai dengan titik
pencapaian yang diinginkan. Iya. Seperti itu. Coba terus. Iya. Jangan patah semangat, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah tahu. Betul. Ya kan, kalau kita nggak pernah mencoba ya kita nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi jangan merasa kita nih nggak mau mencoba gitu. Sebenarnya yang anak-anak udah lihat sekarang tentang Bro Agit, Iya. itu bukan sukses. Iya. Itu hasil dari kesuksesan. Yes. Jadi lika-likunya, jatuh bangunnya, Iya. bangun lebih pagi, bekerja lebih banyak. Nah, itulah yang kesuksesan sebenarnya. Iya. Nah, jadi luar biasa sekali. Bro, Iya. terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak. Banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan, terutama anak-anak muda. Insya Allah muara semua Pasaman bangkit. Ya. Yang dan satu juga ketinggalan kebetulan karena podcast ya. Salah satu nantinya kontribusi saya juga. Saya juga lagi membangun yayasan. Ya. Yayasan itu ya namanya AKN, ya Aksi Kita Nyata. Insya Allah mudah-mudahan yayasan ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Pasaman. Yayasan ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Akan launching atau sudah jalan? Sudah proses. Kemarin soft launching lah beberapa program-program AKN sudah dijalankan ketika pas pilkada kemarin, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan bantu lebih banyak di bidang yayasan. Dan ini mungkin salah satu proses saya, kalau ditanya ya ini salah satu bentuk wujud saya juga melalui yayasan ini, karena yayasan inilah salah satu wadah nantinya untuk membantu masyarakat, dan selain itu juga bisa berkumpulnya nih pemuda-pemuda Pasaman yang dimana nantinya ini bisa menambah relasi juga. Iya, betul, ada peluang-peluang baru juga. Benar. Dan inilah nantinya insya Allah kita akan capai bareng-bareng lah di AKN ini. AKN Foundation. Salah satu kiprah Bro di dunia politik menjangkau lebih banyak anak-anak muda. Jadi memang Bro ini fokusnya ke anak muda. Anak muda. Karena ya contoh kayak kemarin mungkin saya nggak jadi ya. Ini bentuk wujud saya nih. Saya membangun. Saya jadi kalau ditanya Anggit kemana? Anggit balik ke Jakarta. No. Saya masih di Pasaman. Saya masih ingin berkontribusi lebih untuk yayasan seperti itu. Walaupun nantinya akan ke Jakarta, pemikirannya tetap Pasaman. Di Pasaman. Insya Allah. Terima kasih Bro. Sama-sama Bro. Oke, sewaktunya. Oke, teman-teman Kato sekalian, kesuksesan itu bukan berada di gagasan, bukan berada di pikiran, tapi di alam tindakan. Stop banyak rebahan, ambil segera tindakan, jemput kesuksesanmu. Oke, mungkin itu pembicaraan kita pada hari ini, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Kalau Bro Anggit ini ada waktu, insya Allah. Iya, terima kasih. Oke, baik teman-teman Kato sekalian, kita tutup podcast kita hari ini. Mohon dukungannya biar channel kita ini lebih berkembang dan menginspirasi lebih banyak lagi anak-anak muda, khususnya anak muda Pasaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato Podcast, berbagi inspirasi.